Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita oleh Allah diberi kesehatan dan bisa melanjutkan kegiatan khutbatul arsy. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabatnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk melanjutkan materi khutbatul arsy. Malam ini materi akan diisi oleh Al-Ustadz Erwin Soleh yang bertemakan tentang sosialisasi peraturan Pondok Pesantren Al-Ma'wa. Maka dari itu, untuk para santri mohon disimak dengan baik agar mengetahui apa saja peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pondok. Kepada Al-Ustadz Erwin Soleh, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam era pandemi Covid-19 ini kita masih terjaga, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah era Covid-19 ini segera berlalu dan tentunya kita serta santri-santri dapat kembali menempuh ilmu di Pondok Pesantren Al-Ma'wa ini. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Erwin Soleh Slamet Santoso. Nah, untuk santri baru mungkin bisa lebih akrabnya nantinya ketika kembali ke pondok cukup memanggil dengan panggilan Kak San. Nah, di kesempatan ini Kak San mendapatkan bagian menyampaikan tentang peraturan di pondok. Apa sih peraturan di pondok itu? Nah, peraturan ini tentunya bertujuan untuk membatasi diri kita dalam bertindak atau berperilaku di pondok ini, agar tujuannya kita tidak berperilaku atau bersikap semena-mena kita. Artinya apa? Dalam lingkungan kehidupan kita nantinya pasti akan ada namanya aturan-aturan yang mana aturan itu harus kita penuhi sehingga kita dapat menjalani aktivitas kehidupan kita, terutama di pondok ini, dengan baik. Kita akan senang serta mudah untuk menuntut ilmu. Nah, untuk para santri, baik lama ataupun baru, khususnya yang baru, sebelum Kak San masuk kepada materi tentang peraturan di Pondok Al-Ma'wa ini, Kak San akan mengenalkan terlebih dahulu tentang visi misi serta tujuan panti asuhan dan Pondok Pesantren Al-Ma'wa ini. Lanjut. Nah, visi Pondok Pesantren Al-Ma'wa ini adalah mendidik generasi Qur'ani, menjunjung tinggi etika keislaman dan berkhidmat dalam pembangunan masyarakat. Patokan utama di Pondok Pesantren ini adalah sebagai generasi Qur'ani. Artinya generasi yang bukan hanya sekedar bisa membaca Al-Qur'an, tapi paham makna yang terkandung dalam Al-Quran serta terbesit dalam dirinya ada kewajiban untuk menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menyampaikan kandungan-kandungan yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Nah, itulah visi pondok kita. Nah, selanjutnya misinya ada 5 hal. Yang pertama, menyelamatkan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, khususnya anak yatim dan keluarga miskin. Kedua, menyiapkan generasi penerus yang mumpuni memahami Islam dari sumber yang asli, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ketiga,
mengembangkan kapasitas intelektual, emosional, dan spiritual santri sehingga mempunyai penguasaan tentang iptek ilmu teknologi serta iptak ilmu teknologi dan Al-Quran menuju terbentuknya khairu ummah, yaitu umat terbaik yang memiliki wawasan tentang agamanya seimbang dengan wawasan duniawinya. Yang keempat, memfasilitasi pendidikan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang menuju terbentuknya insan yang berguna bagi masyarakat. Yang kelima, mengembangkan kecakapan hidup entrepreneur serta menumbuhkan sikap disiplin dalam bertindak. Selanjutnya, tujuan pondok atau panti asuhan Al-Ma'wa ini yang pertama, terwujudnya generasi penerus yang paham tentang ajaran agama Islam dan mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuannya. Jadi kita mondok nanti bukan hanya semata-mata kita mondok di Al-Ma'wa saja. Artinya dalam tujuan perpondokan kita nanti kita membawa misi, yaitu sebagai generasi yang memiliki paham agama, yang mampu bahkan untuk mengamalkan dari ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita pulang, mampu mengamalkan tentang kaidah-kaidah Islam yang benar yang telah kita pelajari di Pondok Al-Ma'wa ini. Nah, yang kedua, memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan guna bekal hidup di masyarakat. Nah, harapannya nanti setelah kita mondok di Al-Ma'wa, kita itu berguna di masyarakat. Artinya dalam lingkup kegiatan masyarakat, kita itu menjadi orang yang diprioritaskan, orang yang dimana hadirnya kita itu didudukan oleh warga masyarakat, karena dengan adanya kita, solusi atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kita itu terpecahkan atau terselesaikan. Nah, hadirin santri yang berbahagia, nah, ketika visi misi serta tujuan di panti asuhan serta pondok pesantren Al-Ma'wa ini mampu kita terapkan atau dapat kita laksanakan dengan baik, tentunya ketika kita berada di pondok ini kita harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat di pondok ini. Nah, selanjutnya Kak Hasan akan menyampaikan tata tertib atau jenis-jenis pelanggaran yang dimana pelanggaran ini harus kita jaga, artinya diri kita tidak terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, tata tertib di sini terbagi menjadi tiga kategori pelanggaran. Yang pertama, kategori berat. Nah, kategori berat ini ada 9 poin. Poin pertama, sebagai santri kita tidak boleh membawa handphone atau HP atau alat komunikasi. Nah, di pondok ini kita tidak boleh atau santri tidak boleh membawa HP atau alat komunikasi. Nah, terus bagaimana nanti Kak San kalau kita mau ingin berhubungan dengan orang tua? Nah, itu bisa melalui para pengasuh-pengasuh yang ada di pondok ini, yaitu dengan minta dihubungkan atau dichatkan atau diteleponkan kepada orang tua kita. Jadi untuk santri tidak boleh membawa HP. Nah, yang kedua, merokok. Nah, ini juga tidak boleh. Santri tidak boleh merokok baik di pondok, lingkungan pondok maupun di lingkungan luar pondok. Nah, yang ketiga, membawa dan menggunakan miras serta obat terlarang. Nah, ini sangat jelas karena dengan minum-minuman keras atau obat-obat terlarang itu sangat berpengaruh kepada akhlak kita nantinya. Nah, maka itu sangat dilarang di pondok pesantren ini. Nah, yang keempat, mencuri. Nah, kita tidak boleh mencuri. Andai kata tidak ada kebutuhan, kurang uang atau sebagainya, lebih baik ngomong kepada para pengasuhnya, Kak, saya belum dikirimi uang oleh orang tua saya boleh pinjam untuk beli sabun, sampo, dan sebagainya. Jangan sampai ada dalam diri kita terbesit untuk mengambil uang dari teman kita, baik itu sedikit ataupun banyak. Yang keempat, yang kelima, berkelahi. Nah, ini juga tidak boleh. Sangat amat dilarang berkelahi ini karena dapat memunculkan sifat kesombongan dalam diri kita. Nah, yang keenam, yang gampang terlupakan atau yang gampang tidak sadar kita langgar
atau santri langgar itu adalah berpacaran. Nah, ini tidak boleh. Nah, santri itu tidak boleh berhubungan dengan lawan jenisnya. Karena apa? Dengan berhubungan lawan jenis itu akan memunculkan sikap terhadap diri kita itu untuk berbohong nantinya. Oh, pura-pura tidak ini dan sebagainya. Karena itu sangat berpengaruh. Maka harus sabar menahan hawa nafsu kita untuk tidak berhubungan atau berpacaran dengan lawan jenis. Nah, yang ketujuh, membawa barang berbau kemusyrikan. Nah, harapan kita memondok itu adalah mengenal akan paham agama. Maka dari rumah atau dari lingkungan luar kita ke pondok harus bersih hati kita, iman kita harus bersih, tidak boleh ada berbau kemusyrikan dalam bentuk apapun. Misalkan membawa cincin yang berbentuk ake, oh cincin ini berkhasiat kasan, itu tidak boleh kita hilangkan, karena yang memberikan kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan pertolongan, yang memberikan solusi dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, membawa sepeda motor tanpa izin. Nah, ini juga tidak boleh, baik sepeda motor pribadi ataupun sepeda motor temennya tanpa izin. Jadi datang misalkan ke sini bawa motor temennya terus ditaruh pondok, atau bawa motor ke temennya kemana-mana, itu tidak boleh. Semuanya harus izin dulu kepada para pengasuh yang ada di pondok. Harapannya apa? Untuk menjaga keselamatan diri kalian juga. Bayangkan seandainya Anda atau kalian tanpa izin bawa motor, lalu ternyata ada kecelakaan. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Pasti tentu orang tua ataupun warga menyalahkan para pengasuhnya. Oh, kok santrinya tidak dikasih tahu dan sebagainya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Maka tidak boleh membawa sepeda motor. Adapun terpaksa menggunakan motor karena tidak bisa dijangkau dengan angkot dan sebagainya, bisa menghubungi para pengasuhnya untuk minta tolong diantarkan atau bisa dipinjamkan atau dipinjami motor oleh pengasuhnya. Nah, yang kesembilan, yang paling penting, kita harus amanah. Nah, pelanggaran kategori yang berat itu biasanya tidak amanah. Nah, santri itu harus amanah. Ini sangat penting, karena amanah ini akan menjadikan kita bisa dipercaya dan akan menjadikan kita lebih baik ke depannya lagi. Nah, untuk selanjutnya tentang tata tertib jenis pelanggaran dalam kategori sedang, yaitu yang pertama, membawa barang elektronik. Nah, ini tidak boleh dalam bentuk apapun, harus izin dulu kepada para pengasuhnya. Yang kedua, keluar lingkungan pondok tanpa izin. Nah, ini sangat penting. Kemanapun kalian pergi, baik ke toko beli sabun atau beli jajan, atau bahkan pergi kemana, harus izin dulu kepada pengasuhnya. Karena pernah kejadian suatu ketika ada santri yang dia keluar tanpa izin. Nah, ternyata pas kebetulan orang tuanya datang ingin menyambangi kalian, ternyata kaliannya tidak ada, dan kami pun bingung mencari kalian kemana-mana, tidak ada. Ternyata setelah ditemukan kalian ke warnet tanpa izin. Nah, ini kan sungguh kasihan nanti orang tuanya. Sudah kesini ternyata melihat anaknya keluar tanpa izin. Nah, yang kedua, pulang ke rumah tanpa izin. Nah, ini wajib izin. Kemanapun keluarnya harus izin, terutama kalau pulang ke rumah. Yang keempat, berbohong. Santri tidak boleh berbohong. Santri itu harus jujur, amanah, serta sopan santun. Nah, berbohong ini juga tidak boleh. Kelima, tidak mengikuti kegiatan pondok. Nah, sebagai santri wajib hukumnya untuk mengikuti aktivitas kegiatan yang ada dalam pondok ini, baik kegiatan berupa sholat berjamaah atau kegiatan dalam berupa bersih-bersih pondok. Ini wajib. Nah, maka santri wajib mengikuti kegiatan pondok. Yang keenam, pelanggarannya dalam kategori sedang adalah tidak mengikuti sholat berjamaah tanpa alasan. Andai kata tidak bisa berjamaah karena sakit, minta tolong disampaikan kepada temannya untuk menyampaikan kepada pengasuhnya atau kepada OPPA untuk menyampaikan bahwa memang benar-benar sakit tidak bisa ikut sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini sangat penting, karena kalau di pondok saja kita tidak mau atau malas dalam berjamaah, padahal lingkungan pondok adalah utamanya menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah,
Nah, maka bagaimana nanti kita di rumah? Nah, selanjutnya dalam kategori ringan. Nah, kategori ringan ini termasuk jenis pelanggaran ringan yang ditentukan oleh OPPA. Nah, apa itu OPPA, Kak San? OPPA itu berupa organisasi Pondok Pesantren Al-Ma'wa. Nah, organisasi ini nanti di dalamnya adalah kalian sendiri. Ada dari kakak-kakak kalian yang sudah berusia SMA ataupun yang SMP yang memiliki kemampuan lebih, maka dijadikan OPPA, yaitu organisasi pondok pesantren. Ini dibagi, ada yang bagian takmir, ada yang bagian dapur, ada yang bagian kebersihan. Nah, kategori jenis ringan ini adalah santri-santri misalkan yang melanggar waktunya bersih-bersih, tidak bersih-bersih, maka yang menindak adalah OPPA atau organisasi Pondok Pesantren Al-Ma'wa. Nah, selanjutnya itulah 3 kategori pelanggaran: pelanggaran berat, pelanggaran ringan, serta pelanggaran sedang. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah berupa sanksi. Nah, apa sanksinya, Kak Hasan, ketika kita melanggar dari pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilanggar di pondok tadi? Nah, sanksinya itu ada 3 hal, juga ada 3 kategori. Pertama, santri yang melanggar dia ditegur, lantas mendapatkan hukuman sesuai kesepakatan santri dalam OPPA. Nah, jadi ada situ misalkan ngepel satu masjid 1 minggu atau nyuci piring selama 1 minggu dan sebagainya, tergantung kondisi pelanggarannya. Nah, yang kedua, jika melanggar lagi maka panggilan orang tua. Jadi orang tua kalian dipanggil ke pondok untuk disampaikan kesepakatan tentang santrinya atau anaknya biar tidak melakukan pelanggaran lagi. Nah, yang ketiga, kalau masih terjadi pelanggaran lagi, maka wajib hukumnya santri dan orang tua menghadap kepada pengasuh pondok. Tujuannya apa? Untuk menegosiasi, memohon maaf kepada pengasuh atau kepada pimpinan pondok, apakah masih dikenankan untuk atau diberikan kesempatan kembali lagi mondok dengan catatan-catatan tertentu, ataukah langsung diberhentikan atau dikeluarkan dari Pondok Pesantren Al-Ma'wa ini. Nah, itulah beberapa visi misi, tujuan serta peraturan-peraturan tata tertib di pondok ini. Maka harapannya nanti para santri baik yang lama ataupun yang baru, khususnya ketika datang di pondok ini, berharap mudah-mudahan bisa mematuhi peraturan-peraturan yang ada guna agar kita mudah untuk menuntut ilmu di pondok ini. Nah, itulah sekilas terkait dengan peraturan pondok yang Kak Hasan sampaikan. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berlalu dan kalian para santri bisa kembali ke pondok pesantren ini bersama-sama dengan Kak Hasan dan para kakak-kakak yang lainnya, menimba ilmu atau menuntut ilmu di pondok ini hingga kita paham akan ajaran Islam ini dengan baik dan kita mampu mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari nanti. Mungkin itu saja. Apabila Kak Hasan ada kurang tepatnya tutur kata atau salah kalimat-kalimatnya dalam menyampaikan, mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri kita, keluarga kita, serta lingkungan-lingkungan kita selalu terjamin dalam keselamatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa Kak Hasan sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Erwin Soleh Santosa. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita laksanakan dan bisa kita aplikasikan di pondok pesantren tercinta kita. Dan mudah-mudahan pondok kita bisa lebih maju dan bisa mencetak generasi Islami. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini. Maaf jika saya selaku moderator ada salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.